paru. Kau tahu kalau paru? Ini jaringan parunya ada alveoli-alveolnya banyak ya. Nah ini potongan yang membujur untuk menunjukkan yang sebelah sini apa, sebelah sini apa. Sebelah sini apa? Bronchiolus terminalis. Pakai lus ya. Bronchiolus terminalis. Jadi harus dengan potongan yang membujur. Sebelum menjadi Bronchiolus respiratorius, maka yang di sini ini adalah Bronchiolus terminalis. Otot polosnya masih melingkar. Kalau yang di sini sudah terputus-putus. Ini masih utuh melingkar. Bronchiolus terminalis, yang sini Bronchiolus respiratorius, yang ini ductus alveolaris. Ya. Oke, lanjut. Yang ini ada tulang rawan hialinnya apa? Bronchus intrapulmonalis ya. Ini kan tulang rawan hialin ya. Ini bronchus intrapulmonalis, ini bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ini ductus alveolaris. Kalau lupa yang kecil-kecil ini alveolus namanya ya. Kalau kayak bunga baru saccus alveolaris. Ini lapisan tipis yang nempel di sini adalah pleura parietalis atau visceralis. Visceralis yang nempel ke jaringan paru adalah pleura visceralis. Kalau pleura parietalis nempel di dinding toraks. Jadi antara pleura visceralis dan parietalis ada rongganya, namanya apa? Cavum pleura. Isinya apa? Oh, cairan. Siapa jawab udara? Salah. Kalau ada udara di situ berarti parunya bocor, pneumotoraks. Kalau isinya darah berarti ada pembuluh darah yang pecah masuk ke cavum pleura, biasanya pada keganasan ya. Kalau isinya cairan bau dan budak ya, itu pada TB biasanya ya, pleural effusion. Kalau cairan pada gagal jantung, cairan juga yang disebut pleural effusion. Jadi ada udim pada paru ya, itu. Jadi isinya harus cairan dan jernih dan tidak melebihi jumlah ya, tidak melebihi jumlah. Ada berapa milinya ada. Sekarang yang ini lihat, adakah di sini kepingan tulang rawan pada dindingnya? Tidak ada. Coba ngomong nggak ada. Ini apa ini? Ini apa? Iya. Ada banyak, 1, 2, 3. Kalau ada kepingan tulang rawannya gampang apa? Bronchus intrapulmonalis ya. Kalau masih tapak muda, bronchus extrapulmonalis. Kalau sudah menjadi kepingan-kepingan dan di sekitarnya ada jaringan paru, berarti sudah masuk di paru, berarti ini adalah bronchus intrapulmonalis. Sudah tahu ya? Nah ini yang saccus ya, saccus alveolaris. Ductus alveolaris, ini saccus alveolaris. Oke, next. Pembuluh darah kecil di tunika adventitia, cabang arteria bronchialis. Bentukan kayak bunga, saccus alveolaris. Kemudian kalau ini kelihatan ada dinding pembuluh darahnya ya. Ini adalah cabang vena pulmonalis. Saya kurang bagus. Kemudian ini lihat, apakah ada tulang rawan hialinnya? Tidak ada. Berarti ini adalah bronchiolus. Kalau bronchus intrapulmonalis harus ada kepingan tulang rawan hialin. Ini bronchiolus terminalis. Di sini bronchiolus respiratorius. Ini pembuluh darah yang dekat dengan suatu bronkus, berarti cabang arteria pulmonalis. Ini yang jelas. Ini dengan ini satunya pembuluh darah, satunya yang saluran nafas. Yang ini saluran nafas atau pembuluh darah? Pembuluh darah. Ada pembuluh. Oh ini kok pembuluh darah. Pembuluh darah itu dilapisi oleh apa? Dalamnya endotel. Nah ini opiniannya kak, bukan endotel loh ini ya. Yang ini yang endotel. Ini yang pembuluh darah, ini yang saluran nafas. Diperhatikan sekali lagi, wes ojo turu ae Mas. Lihat.
nyeleh juga sudah turu ya. Tegak, duduk tegak. Ayo. Pada dari warung kayak turu setan. Nungguin ngeleset. Ayo, ayo. Ini apa? Ini apa? Ini apa dulu? Bronkiolus. Nah ini cabang arteria pulmonalis. Mengapa kok bukan cabang vena pulmonalis? Sama-sama pembuluh darahnya. Kenapa kok Anda jawab yang ini kok cabang arteria pulmonalis? Karena dia berdekatan dengan bronkiolus, berarti memasuki lobulus paru. Ya, jadi kan bronkiolus itu masuk lobulus paru ya. Kalau bronkus intrapulmonalis tidak masuk lobulus paru masih ya. Kalau ini bronkiolus berarti sudah masuk lobulus paru. Jadi yang pembuluh darah yang masuk ke lobulus paru adalah cabang arteria pulmonalis. Jadi dekat dengan bronkiolus. Bisa dekat dengan bronkiolus, bisa dekat dengan bronkiolus terminalis, bisa juga dekat dengan bronkiolus respiratorius ya, itu cabang dari arteria pulmonalis. Gede kan, bukan seperti cabang arteria bronkialis tadi, ya besar, ya kan? Ini ada dua cabang, mungkin jalannya melingkar gitu sehingga terpotong lebih dari satu kali. Nah kalau ini, apakah dia dekat dengan bronkiolus? Tidak, dia berjalan sendirian, ya. Ini air endotel juga ya. Kelihatan kedodoran ya. Berarti ini cabang apa? Cabang vena apa? Iya, cabang vena pulmonalis sendirian di septum interlobularis dia sendirian, tidak berdekatan atau berpasangan dengan bronkiolus. Jadi dia sendirian. Nanti, iya, iya. Nah ini meskipun ada yang besar, ada yang sebelahnya, ada yang apa lebih gelap, ada yang lebih pucat, berjejeran. Anda harus bisa membedakan mana yang saluran nafas, mana yang pembuluh darah. Yang ini apa? Nafas. Apa? Bronkiolus. Bronkiolus. Nah yang ini cabang arteria pulmonalis. Nah guys, nah ini apa? Bukan apa? Lihat ini apa? Tulang rawan hialin. Berarti ada tulang rawan hialinnya. Kepingan-kepingan berarti bronkus intrapulmonalis. Jangan rancu kalau nulis ya, bronkus dan bronkiolus itu jauh bedanya ya. Gak ada akun. Oh salah tulis dong, gak ada gitu. Enak lah anda. Mau salah diagnosa kok salah tulis ya. Bukan tipu bukan ya. Jadi lihat ya. Bronkiolus, epitelnya berderet silindris dengan kinusilia dan sel goblet ya. Bronkus extrapulmonalis, bronkus intrapulmonalis ya, epitelnya berderet silindris dengan kinusilia dan sel goblet. Ada tulang rawan hialin, berarti bronkus intrapulmonalis. Enggak balik, salah kebetul ngomong ya. Dan ini kelihatan apa? Otot polos, kelihatan putus-putus. Mengapa otot polosnya enggak putus-putus? Kalau bronkiolus itu otot polosnya kelihatan lebih tebal, lebih meningkat dengan bagus, nggak putus-putus kayak gini. Mengapa? Iya betul. Karena pada bronkus intrapulmonalis otot polosnya berjalan spiral, sehingga kalau dipotong melintang kelihatan putus-putus. Sedangkan yang pada bronkiolus jalannya ya nggak spiral, sehingga utuh ya, sehingga kelihatan lingkarannya bagus. Ya, berarti ini adalah lapisan epitel, lamina propria. Ini ibarat kalau di GI ini seperti tunika, seperti muscularis mucosa, tapi ini otot polos ya, sama-sama otot polosnya. Ini tunika submucosanya dan ini ada kepingan tulang rawan hialin. Di sini adalah tunika adventitia. Lihat ini sekarang. Ini apa? Tulang rawan hialin. Berarti ini bronkus intrapulmonalis. Mulai apa lagi ya? Nah, ini lihat ini. Potongannya memanjang. Ada muara-muara alveoli. Topolosnya putus-putus. Ada yang bedol, putus. Ada yang seperti garis, putus lagi. Berarti ini apa? Bronkiolus respiratorius. Nah yang ini bronkiolus
begini apa? Saccus alveolaris. Nih, pembuluh darah ini yang ditanyakan apa? Contohnya jawab ini bronkiolus. Mungkin ada rancu bisa loh ya ujian ini. Terus, padahal bronkiolus ini lihat eviden A ya. Dan yang ini kan evidennya pipi ya. Darah cabang arteria pulmonalis, yang ini bronkiolus. Ini juga cabang arteria pulmonalis sama. Oke, next. Nah, ini potongannya membujur tapi ada kelihatan kepingan tulang rawan. Ya, berarti ini apa? Bronchus intrapulmonalis. Ini bronkiolus terminalis. Ini bronkiolus respiratorius. Mana ductusnya? Ini ya ductus alveolaris. Saccusnya ini ada saccus juga. Oke, ini yang lebih gede ya bronkiolus. Next lagi.